Bagaimana kabarnya Teh? Baik. Senang banget bisa bertemu dengan Teteh walaupun secara virtual, tapi saya sangat bersyukur banget. Sama-sama. Ini berarti dengan Anten ya? Ya Kak Anten. Oh ya, oke. Sebelumnya saya juga berterima kasih karena Teh Arin telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan Teh Arin. Sama-sama. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan mungkin biografi singkat dari Teh Arin selaku narasumber saya. Oke. Nama saya yaitu Sri Anten Fauzia. Saya berasal dari Sukabumi, namun saya berkuliah di Universitas Lampung dari program studi pendidikan musik semester 6. Dari narasumber saya itu yaitu Teh Arina Epifania Simangunsong. Beliau merupakan vokalis dari band Mocha yang berkelahiran di Bandung pada tanggal 4 Mei 1978. Beliau juga merupakan personil dari band Mocha yang dimana pada saat itu ikut serta dalam mendirikan band Mocha bersama Bang Riko, Bang Toma, dan Bang Indra pada tahun 1999. Adapun Swinging Friends dari Mocha ini juga tidak hanya ada di Indonesia saja, melainkan sudah ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Swedia, Jepang, dan Korea. Mungkin itu saja biografi singkat mengenai Teh Arin dan band Mocha. Selebihnya bisa diakses melalui internet karena sudah banyak sekali informasi mengenai Teh Arin ataupun band Mocha itu sendiri. Tujuan saya mengundang Teh Arin di sini yaitu untuk mewawancarai Teh Arin dengan topik yang akan saya bawakan, yaitu musik dapat mempengaruhi mood dan emosi seseorang. Nah, alasan saya mengundang Teh Arin juga karena karya-karya dari band Mocha ini juga banyak sekali, bahkan hampir semua yang menceritakan tentang kehidupan remaja. Nah, hal tersebut menurut saya sangat relevan dengan kehidupan remaja yang saat ini moodnya atau emosinya itu swing. Nah, dimulai dari lagu tentang jatuh cinta ataupun lagu patah hati pun ada dalam karya-karya dari band Mocha ini. Nah, maka dari itu saya mengundang Teh Arin dengan topik tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena Teh Arin juga ada berkegiatan yang lain atau mungkin harus beristirahat, jadi mungkin saya akan langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan Teh. Oke, silakan. Nah, kan yang pertama itu sudah banyak sekali peneliti yang meneliti tentang pengaruh musik terhadap psikis seseorang, termasuk musik itu salah satunya dapat mempengaruhi mood dan emosi seseorang. Nah, dari sudut pandang Teh Arin itu sendiri, apakah musik dapat mempengaruhi jiwa seseorang, baik dari segi mood ataupun emosi seseorang? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak juga mengapa? Kalau menurut pendapat saya, jelas iya, karena musik itu kan adalah sebenarnya suatu bentuk bahasa sih, kalau menurut saya ya. Dan itu adalah bahasa yang bisa mengikat perasaan, dan itu juga bisa membuat seorang merasakan sesuatu dengan tingkat emosi yang berbeda-beda tergantung nuansa dari lagunya. Bahkan setiap nada menurut saya itu punya nyawa tersendiri. Dan kalau misalnya musik kan suka ada scale ya, ada minor, ada mayor, itu kadang bisa juga mempengaruhi buat seseorang. Makanya kalau misalnya kita nonton film misalnya ya, dengan latar belakang musik tertentu, ada satu adegan yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ketika sudah dimasukkan musik, itu tuh bisa menjadi sangat dramatis. Dan itu salah satu menurut saya bentuk yang jelas bahwa pasti ada hubungannya. Gitu. Jadi sangat mempengaruhi banget ya Kak? Sangat, ya. Nah, kan banyak sekali tuh manfaat musik bagi masyarakat, salah satunya yang tadi dapat mempengaruhi mood dan emosi seseorang. Nah, dari Teh Arin sendiri, arti musik bagi Teh Arin itu seperti apa? Apakah Teh Arin merasa ketika berkecimpung di dunia musik ini, Teh Arin merasa bahwa ini loh dunia saya, ini loh saya hidup? Apakah Teh Arin merasakan hal seperti itu? Terus terang dari kecil ya, saya tuh bukan anak yang berprestasi baik di bidang akademik. Jadi satu-satunya pelajaran yang saya nilainya paling mendingan hanya kesenian.
Dan setelah SMP bahasa Inggris, karena dari SD dulu belum ada bahasa Inggris ya. Jadi hanya 2 mata pelajaran tersebut sih. Jadi dari dulu saya sudah tahu ini kayaknya jalan hidup saya nih. Cuman tentu saja dengan pengaruh keluarga, karena saya tuh latar belakangnya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Jadi saya punya 4 kakak yang sudah saya jadikan panutan gitu. Semuanya kuliah, 2 kuliah arsitek, 1 kuliah hubungan internasional gitu. Jadi saya mungkin masa sih saya langsung mikirin main musik aja, kesannya kayak main-main gitu ya. Apalagi kalau dulu kan banyak juga nasihat dari orang tua, kalau misalnya mau main musik tuh lu susah makan gitu kan. Ada perkataan seperti itulah pada zaman dulu. Ya, jadi kan saya hanya sekedar melakukannya sebagai hobi aja sih kalau dulu. Saya aktif juga di paduan suara, saya aktif di vokal group. Tapi sebenarnya saya orang yang agak takut nyanyi sendirian sebenarnya. Jadinya beneran takut loh. Saya baru berani ngeband jadi lead vokal tuh kuliah ketika ketemu teman-teman Moka ya. Sekitar 2 tahun sebelum terbentuk Moka memang saya sempat ngeband juga gitu. Tapi baru muncul percaya dirinya tuh di tahun itu. Jadi saya sangat lama gitu untuk membangun kepercayaan diri dan yakin bisa terjun di dunia musik sebenarnya. Dan terus terang saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Maaf, kebanyakan ngalor ngidul. Ya Kak? Pertanyaannya tadi apa ya? Ini kebanyakan muter-muter ngomongnya saya jadi lupa sendiri. Iya, jadi arti musik bagi Teh Arin itu sendiri seperti apa? Oh iya. Ya kalau misalnya dipikirkan lebih matang lagi sih nyaris seperti udara ya. Kalau misalnya tidak ada musik, saya rasa eksistensi saya di dunia juga rasanya kayak kurang jelas gitu. Karena dari kecil kayaknya sudah sangat terkait dengan dunia musik. Dan dari kakak-kakak saya itu juga saya setiap hari dengar ada yang main piano, ada yang main biola. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan musik tuh dari kecil sudah merasuk ke dalam diri saya gitu. Jadi dan kalau misalnya lagi dalam keadaan yang kurang menyenangkan atau justru lagi lagi terlalu semangat, saya selalu pasang musik gitu. Karena itu bisa benar-benar bikin suasana jadi maksimal aja sih. Iya. Gitu. Jadi musik itu selain untuk hidup juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri ya Teh. Betul. Nah, bagi Teh Arin sendiri yang selaku penyanyi, selalu vokalis dari band Moka, ketika Teh Arin menyanyikan atau membawakan lagu tersebut, apakah Teh Arin juga ikut mengekspresikan diri atau sebagai sarana mengekspresikan diri, atau Teh Arin hanya sekedar ya nyanyi-nyanyi saja? Kalau saya nyanyi itu sebenarnya fungsinya sih peran saya ketika menyanyi adalah seperti pendongeng sebenarnya. Jadi apalagi dari aliran musik Moka itu kan storytelling pop disebutnya ya. Istilah yang kami buat sendiri sih, sebenarnya nggak tahu ada apa enggak di dunia ini genre itu ya. Cuman jadi kita tuh kalau bikin satu lagu pasti ada latar belakangnya. Kenapa lagu itu ditulis, tokohnya siapa, terus kejadiannya kurang lebih situasinya lagi kayak apa, cuacanya seperti apa. Karena dulu kita kuliahnya desain, jadi otomatis kalau bikin sesuatu tuh kayak bikin sejenis mood board-nya dulu gitu. Kurang lebih ilustrasinya begini, situasinya begini. Jadi jauh lebih kompleks daripada hasilnya. Sebenarnya proses di belakangnya tuh jauh lebih rumit ya. Iya. Jadi ya mana ya? Tuh kan jadi lupa lagi. Tadi apa? Maaf, aku lupa. Tidak apa-apa Teh Arin. Iya, jadi ketika Teh Arin bernyanyi itu berarti sudah termasuk sarana mengekspresikan diri Teh Arin juga. Iya, betul sih. Jadi dengan cerita yang tadi saya nyanyikan, saya pasti akan berusaha mengaitkan dengan perasaan saya. Bagaimana perasaan saya apabila saya dalam posisi tersebut gitu. Jadi kita sebagai penyanyi menurut saya sangat penting bagaimana kamu bisa menceritakan sesuatu lewat nyanyian gitu. Seharusnya setiap penyanyi itu bisa menghubungkan dirinya ke lirik-lirik yang dia nyanyikan. Gitu. Jadi harus tahu makna lagunya dulu ya, Teh, biar bisa mengekspresikan. Iya, bisa mendalaminya dan mengekspresikannya dengan baik ya, itu jelas. Nah, ada juga perspektif masyarakat yang menganggap bahwa ketika kita sedang melakukan aktivitas seperti melakukan pekerjaan rumah atau mengerjakan tugas kuliah, itu terasa lebih ringan dan lebih enjoy ketika kita dibarengi dengan mendengarkan lagu.
Nah, apakah Teh Arin setuju dengan pernyataan tersebut? Oh, sangat setuju. Karena saya tiap beberes tuh ya, suka ada satu soundtrack yang saya suka. Ini mungkin agak aneh ya, tapi saya justru memilih lagu yang bahasanya saya nggak terlalu paham. Jadi saya lebih bisa konsentrasi pada pekerjaan saya. Jadi misalnya nih ya, sapu-sapu. Saya tuh suka pasang lagu dan namanya soundtrack dari film Woman on Top. Itu bahasanya Portugis. Saya nggak paham ya. Tapi ketika ngerjain saya jadi bisa konsentrasi. Dan mungkin karena lagunya ringan kayak samba tapi ya enteng lah bossa nova. Menyesuaikan. Saya jadi mood kerjanya jadi enak gitu. Gitulah. Iya. Kemudian kan tadi dilihat dari fungsi-fungsi musik itu sangat beragam ya. Untuk sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana ekonomi, untuk mengekspresikan diri. Nah, menurut Teh Arin, dari berbagai fungsi tersebut, apakah seseorang harus menyukai musik? Gak juga sih. Karena benar-benar musik itu sesuatu yang sangat personal. Jadi nggak bisa dipaksain juga. Kalau misalnya dia merasa musik itu tidak penting, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa, ya jauh lebih baik. Karena ada beberapa orang, tidak ada salahnya. Karena ada beberapa orang yang mungkin istilahnya saya nggak tahu benar apa enggak ya. Ada juga orang yang buta nada ya. Jadi denger lagu itu ya gitu aja, lewat cuman cuman seperti ada suara-suara, tapi dia tidak bisa menangkap dengan baik itu apa gitu. Ada juga kan yang begitu. Iya. Yang penting dia happy aja ikutin. Iya. Mungkin ini untuk menutup pertanyaan yang terakhir saya. Ini nggak tahu agak privacy atau enggak. Kira-kira lagu Teh Arin yang menggambarkan suasana Teh Arin sekarang itu lagu apa itu? Sekarang, detik ini nih? Ya. Tuh. Agak susah kalau detik ini. Apa ya? Ada satu lagu tapi mungkin kamu nggak tahu lagunya agak lama gitu. Nggak apa-apa nih disebutin aja. Nggak apa-apa. Siapa tahu bisa mendengarkan. Tapi bukan lagu Indonesia nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa juga. Ada satu lagu judulnya In the Afternoon dari The Cardigans. Saya suka aja lagu itu. Kalau sore-sore tuh kayaknya suasananya jadi pas aja. Sebenarnya liriknya cuman Morning showed on my window today, passing the time I slumbered away, took you all the day. Jadi lupa liriknya. Ya pokoknya gitu, lagi perasaannya lagi tenang-tenang aja sekarang. Yep. Gitu. Bagus banget Teh suaranya. Terima kasih. Baiklah, mungkin dapat kita simpulkan ya, pada intinya mungkin musik itu satu kata yang sangat sederhana tapi memiliki fungsi dan makna yang sangat luas, terutama dalam mempengaruhi mood dan emosi dari jiwa seseorang. Musik juga dapat kita dengarkan agar aktivitas kita menjadi enjoy. Juga tidak ada salahnya bagi kita untuk menyukai musik ya Teh, walaupun memang ya, sekedar mendengarkan, tidak ya. Berkarya juga nggak apa-apa. Oh ya Teh Arin, jadi di sini kemarin saya menghubungi Teh Arin itu melalui akun Angelina. Angelina juga salah satu swinging fans yang bersama saya, dan beliau juga ingin bertemu dengan Teh Arin. Oh ya, silakan. Mana Angelina? Arin. Hai. Gak bisa ketemu secara virtual. Halo. Udah bersyukur banget. Dibalas nggak ya? Ya, aduh maaf ya, saya bacanya telat 2 hari kayaknya ya. Tidak apa-apa Teh Arin. Saya bersyukur banget. Saya senang banget bisa bertemu Teh Arin di sini. Seneng banget ya, suka Teh Arin dari SMP. Dari SMP? Iya. Sekarang kami udah semester 6. Waduh, berapa tahun yang lalu ya? Lama banget. Bang, Teh Arin boleh nyanyi bareng nggak? Boleh, ayo. Lagu apa? Kesukaan aku itu apa ya? The Best Thing. Oh, The Best Thing. Boleh.
Gimana caranya ya barangnya? Aku sendiri aja. Ini soalnya suaranya pasti balapan nih. Iya, Kalau misalnya sendiri lagi aja. gini kan. Kayak dikit ya. I've got the best thing in the world, 'cause I got you in my heart. In this cruel little world, let's hold hands together. Ayo gantian. We can share forever. Maybe someday the sky will be colored with color. Ayo gantian. Yeay. Mungkin apakah ada pesan dari Teh Arin yang ingin disampaikan kepada kami selaku calon musisi baru? Wih, parah. Nanti kalau lulus berarti gelarnya apa ya? SPD karena pendidikan. Iya. Oh, SPD. Ya. Oh. Berarti selain jadi musisi ngajar juga gitu? Iya, bisa Iya. ngajar. Oh. Oh, Nanti gitu. kalau menjadi musisi bisa lanjut S2 MSN. Oh, ada lagi. Ya. Kalian ininya apa? Alat musiknya? Mayornya ya Teh. Ini sama flute Teh. Kalian main flute? Kalau dia violin. Ini Angel. Oh, begitu. Aduh, saya pemain flute yang sangat payah, maafkan ya. Suka selalu. Enggak, saya selalu merasa sangat kacau, tahu. Kita sering nonton ya. Aduh, ya itu bibirnya suka nggak bener, embouchure-nya suka lari-lari. Nah, gimana perasaan? Tapi suaranya aduh. Ya itu lumayan, nyanyinya lebih stabil daripada main flute-nya, jadi ya cukup seimbang lah. Ya, pesan saya buat kalian berdua juga teman-teman di sana, ya semangat selalu. Ini semester 6 ya, berarti dikit lagi ya? Iya, Teh. Iya, Lagi. pokoknya semangat terus dan semoga nanti semua hasil pendidikan yang didapat di bangku kuliah ini nanti bakal bisa berguna ke depannya, dan juga ditunggu loh, siapa tahu nanti kita ketemu di panggung yang sama suatu hari. Ya begitu, pokoknya sukses selalu dan selalu semangat. Makasih Teh. Dan juga Iya, sama-sama. semoga sukses selalu, dilancarkan segala kegiatan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya dan Angel Teh. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan Tidak. ada salah-salah kata dari saya. Karena jujur di sini saya grogi banget. Aduh, saya juga maaf ya, dari tadi kalau ngomong suka muter-muter nggak jelas, taunya pertanyaannya terakhirnya lupa. Maaf ya. Mungkin penyampaian dari sayanya juga yang kurang jelas Teh. Enggak, aku memang begitu sekarang kalau mau muter-muter. Makin tua makin begitu loh, hati-hati. Tapi awet muda ya. Iya. Oh, masa sih, ini ubannya banyak loh. Tuh. Enggak kelihatan. Itu kayak highlighter. Ditutupin. Oh, Kayak highlighter. rambut gitu. Kayak rambut. Ya untung nih lagi agak tren ya untuk warna-warna cat abu-abu nih. Iya. Padahal mah uban ya. Ya. Juga belum sempat mengucapkan happy birthday untuk Teh Arin. Terima kasih. Terima kasih. Ya nih 4 Mei ulang tahunnya pas 44 lagi umurnya. Ya. Keren. Sama seperti abangnya yang 39. Oh iya. Bener juga. Itu lagi di situ tuh orangnya belakang. Gak ngomongin lagi ya. Malu. Gak apa-apa. Mungkin cukup sekian Teh dari saya dan Angel. Sukses untuk Teh Arin. Semoga dilancarkan segala kegiatannya. Tetap terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih sama-sama juga. Ya, Antan juga semoga nilainya bagus ya. Amin. Lulus ini. Lulus. Iya. Semoga, aku doakan pokoknya. Terima kasih atas bantuannya Teh. Iya, sama-sama. Dan Teh, dan Angel. Terima kasih Makasih Teh. ya. Selamat sore. Sore. Waras. Soalnya dia si Ombing. Oh, si Ombing. Ya, ini. Wah. Berarti kita pasti bersaudara, tapi entah dari mana ya. Kadang kalau baca kan nyambung-nyambung Biku aja. juga, Teh. Iya. Dadah Teh. Sampai jumpa lagi Teh. Dadah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Siap, dadah. Dadah Teh.